Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Mahendra, saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perkenalkan, nama saya Selvia Kotrina Musdalifah dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Perkenalkan, saya Elsa Putri Rahayu dari Pendidikan Ekonomi Koperasi Fakultas Ekonomi. Oke. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan, apa yang dimaksud dengan perubahan dan perkembangan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan yaitu merupakan pola-pola perubahan yang terjadi sepanjang hayat, yakni dimulainya dari masa konsepsi dan berlangsung terus-menerus sampai sepanjang hidup manusia. Perkembangan itu sendiri terjadi dalam berbagai ranah seperti biologi, sosial, emosional, dan kognitif. Para pakar psikologi perkembangan meyakini bahwa perkembangan terjadi atas dua proses, yaitu proses integrasi dan proses diferensiasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Sebaliknya, perkembangan berkaitan dengan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai progresif dari perubahan yang teratur dan koheren, sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan juga ada pada tahapan perkembangan, tetapi tidak semua perkembangan bisa diartikan pertumbuhan. Perkembangan terbatas pada proses involusi, di mana setiap individu memiliki penurunan dan perusakan ketika ia berada pada puncaknya sampai hingga kematian. Sedangkan pertumbuhan menyangkut pada proses evolusi yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Baltes 1987 mengartikulasikan ada 5 prinsip yang dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan manusia. Prinsip perkembangan pertama menurut Baltes 1987, yang pertama itu ada perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Prinsip ini memiliki dua aspek. Yang pertama, potensi perkembangan akan terjadi sepanjang hayat. Prinsip yang kedua yaitu perkembangan tidak akan berlangsung sebelum seseorang lahir, dan perkembangan itu akan terus berlangsung sampai sepanjang hidup manusia. Prinsip yang kedua yaitu perkembangan bersifat multidimensional dan multidireksional. Ketiga yaitu perubahan mengacu pada perolehan dan kehilangan. Itu perkembangan bersifat lentur. Itu perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Rowling pada tahun 2001 menyatakan walaupun terdapat perbedaan secara individual, namun prinsip-prinsip dan pola itu semua sama dan universal. Yang pertama adalah perkembangan itu berproses dari kepala menuju bagian kaki. Jadi setiap manusia itu, terutama bayi, dia akan berkembang mulai dari kepala, lalu tangan dan kaki. Setiap bayi itu akan pertama menggerakkan kepala dan raut muka, setelah itu baru tangan, lalu kaki. Dan yang kedua adalah tubuh bagian dalam berkembang terlebih dahulu daripada tubuh bagian luar. Prinsip ini dinamakan proximodital. Jadi tulang belakang itu lebih berkembang terlebih dahulu ketimbang tulang depan. Dan yang ketiga, perkembangan tergantung pada kematangan dan belajar. Jadi perubahan biologis terjadi dalam urutan tertentu dan dapat memberikan kematangan khusus terhadap anak. Misalnya anak yang berumur 4 bulan, dia tidak akan bisa bicara karena otaknya belum merespon. Dan sedangkan yang berumur 2 bulan, berumur 2 tahun, bahkan 4 tahun, dia kan sudah mulai bisa bicara dan belajar untuk berinteraksi dengan yang lainnya.
Yang keempat adalah perkembangan berproses dari sederhana menuju yang lebih kompleks. Misalnya belajar hubungan antara hal atau mengklasifikasi objek. Dan yang kelima adalah pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan. Anak-anak akan selalu berkembang, dan dalam perkembangan itu anak-anak akan menambah keterampilan yang sebelumnya. Misalkan kalau anak itu baru bisa merangkak, maka dia akan belajar untuk berjalan, dan setelah bisa berjalan, maka dia akan belajar untuk berlari. Dan yang keenam, berkembang dari kecakapan umum dan kecakapan spesifik. Dalam perkembangan motorik, bayi memegang barang menggunakan dua tangan sebelum dia mampu menggunakan satu tangan. Ini karena pertumbuhan itu terjadi dari otot yang besar menuju ke otot yang kecil atau otot halus. Dan yang ketujuh adalah tingkat perkembangan bersifat individual. Setiap anak adalah berbeda, sehingga masing-masing anak memiliki pertumbuhan yang berbeda. Ada yang 11 bulan baru bisa berjalan, ada yang harus menunggu sampai 1,5 tahun bisa berjalan. Selanjutnya adalah teori-teori perkembangan. Banyak teori yang muncul dalam pengajian perkembangan, dan berbagai teori yang muncul itu selalu mengusung perdebatan di antara para pakar psikologi. Ada dua posisi yang berlawanan tentang perubahan perkembangan. Sebagian pakar menyatakan bahwa perkembangan itu sebenarnya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan atau continuous proses. Berbeda dengan pandangan tersebut adalah teori tentang discontinuity, di mana perubahan itu tidak bersifat berkesinambungan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku terkadang berubah secara kualitatif, dan organisasi perilaku baru dapat muncul dalam bentuk yang bersifat beragam. Teori kedua ini kemudian memunculkan pandangan tentang tahap-tahap perkembangan manusia, yakni organisasi perilaku manusia yang memandai adanya perkembangan dalam waktu tertentu. Misalnya dalam teori Piaget bahwa anak usia 7-11 tahun berpikirnya bersifat konkret dalam arti terikat pada jenis objek. Dan yang kedua adalah teori kematangan dan perubahan. Penelitian tentang anak kadang-kadang menunjukkan adanya stabilitas aspek-aspek perkembangan, seperti kelekatan kepada orang tua. Namun dalam penelitian lain menunjukkan bahwa emosi anak dapat diubah oleh lingkungan, terutama oleh pengasuhnya. Aspek penting dari adanya perbedaan pandang tersebut perlu dikaitkan dengan pengalaman masa kanak-kanak yang memainkan peranan pembentukan pada perkembangan masa berikutnya. Aspek penting dari adanya perbedaan pandang tersebut perlu dikaitkan dengan pengalaman masa kanak-kanak yang memainkan peranan pembentukan pada perkembangan masa berikutnya. Freud merupakan salah satu seorang pakar psikologi pertama yang menekankan pada pentingnya pengalaman masa kanak-kanak karena mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa dari Pendidikan Ekonomi Koperasi akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan. Yang pertama ada masa pranatal, yang kedua adalah masa neonatal, yang ketiga ada masa bayi, yang keempat ada masa awal kanak-kanak, yang kelima ada akhir masa kanak-kanak, kemudian masa puber, kemudian yang ketujuh ada masa remaja, yang kedelapan ada masa dewasa awal, kesembilan ada masa dewasa parubaya, yang terakhir ke-10 adalah masa lanjut usia. Nah, itu sedikit tentang karakteristik perkembangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Menurut Havik Hertz, tugas-tugas perkembangan pada setiap individu sebagai berikut. Yang pertama ada masa bayi dan awal masa kanak-kanak, kemudian akhir masa kanak-kanak. Yang ketiga ada masa remaja. Keempat ada awal masa dewasa. Kelima ada masa usia parubaya, dan terakhir keenam ada masa usia lanjut. Nah, itu sedikit penjelasan tentang karakteristik perkembangan dan juga tugas-tugas perkembangan menurut Havik Hertz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf.
karena semuanya udah jelas, mohon tidak ada pertanyaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.